Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 6 orang akan menjelaskan terkait Dena dan market yang telah kami buat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fani Detika Maharani dengan NIM 2107214. Saya Vika Faradila dengan NIM 2108118. Nama saya Hudaifah dengan NIM 2108128. Perkenalkan, nama saya Mernisi Rosidayanti dengan NIM 2108718. Saya Tiara Cahyalina Farin dengan NIM 2104503. Saya Rodotul Jana dengan NIM 2109044. Dena ruang kelas yang kami buat memiliki panjang 15 meter persegi dan lebar 6 meter persegi dengan ruang kelas yang menghadap arah datangnya cahaya matahari, sehingga penerangan di ruangan kelas cukup untuk melakukan kegiatan bermain dan belajar. Adapun beberapa area yang dapat dalam ruang kelas diantaranya yaitu area seni. Area seni dan keterampilan tangan harus memiliki tempat untuk memajang hasil karya anak secara individu atau kelompok. Tempat memajang karya anak berupa tembok atau papan. Selain itu, untuk kegiatan melukis sekolah menyediakan meja berdiri yang dapat dipindah-pindahkan. Berdekatan dengan area seni, ditempatkan bak tempat mencuci tangan. Hal ini diperlukan untuk memudahkan guru dan anak saat mencampur cat dan melakukan pembersihan. Permukaan lantai area seni kedap terhadap air, cat, pasta, dan tanah liat, serta mudah dibersihkan. Lantai tidak boleh licin ketika basah dan semua permukaan harus kering dengan cepat. Bahkan dari formika atau kain, semacam plastik kuat yang fleksibel dapat digunakan. Selanjutnya yaitu area pasir dan air. Penempatan area bermain air di dalam ruangan berdekatan dengan sumber dan saluran air. Ditempatkan di luar jalur lalu lalang orang dan agak tertutup. Untuk menyimpan mainan, papan rak mainan dibuat dari bahan yang tidak terpengaruh oleh air dan berdekatan dengan tempat bermain air. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada area komputer. Melalui komputer ini, anak-anak dapat diperkenalkan dengan teknologi masa kini yang telah menjadi kebutuhan hidup masyarakat perkotaan. Anak-anak juga dapat dengan mudah belajar membaca, belajar matematika, dan mengenal konsep-konsep dasar keilmuan, serta mengenal bahasa Inggris melalui berbagai permainan yang variatif dalam komputer. Selanjutnya yaitu ada area bahasa. Area bahasa adalah tempat aktivitas anak untuk melatih kemampuan berbahasa. Di area ini, anak dapat mengembangkan kemampuannya dalam mendengarkan, berbicara, persiapan menulis, dan membaca. Perlengkapan dan beberapa bahan-bahan dibutuhkan untuk membantu mengoptimalkan kemampuan berbahasa. Di antaranya adalah alfabet poster, buku, kaset bercerita, kartu bergambar untuk bercerita dengan anak-anak, dan lain-lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu area sains. Dalam area sains, anak-anak mengenal konsep sebab akibat secara langsung atau hands-on experience. Mereka dapat melakukan eksperimen dan mengeksplorasi apapun yang mereka inginkan. Pada umumnya, guru hanya menyediakan bahan-bahan dasar untuk pembentukan konsep-konsep sederhana tentang sains. Selanjutnya yaitu area balok. Dalam permainan balok, terdapat kecenderungan ke arah agresif dan tindakan menyendiri. Karena itu, area balok harus mengakomoda anak yang ingin bekerja sendiri. Mengakomodasi anak yang ingin bermain dengan anak lainnya, atau mengakomodasi anak yang ingin bermain secara berkelompok yang terdiri dari 4-5 anak. Terdapat beberapa cara dalam menata dan menempatkan area balok di kelas. Di antaranya adalah area balok dapat ditampung di dalam atau di luar kelas, di teras, di permukaan lantai yang keras dan datar,
atau dapat diatur dan dikelompokkan ke dalam tempat-tempat yang kecil atau besar. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya di sini ada area bermain drama. Area bermain drama memiliki karakteristik drama yang mirip dengan sudut rumah tangga karena perabotannya cukup besar dan banyak seperti tungku, tempat mainan, kursi, dan meja mini. Maka area permainan drama memerlukan ruangan yang cukup luas. Jika tempat berpakaian dimasukkan, maka diperlukan ruangan tambahan. Penggunaan karpet tidak diperlukan dalam area ini. Aturan yang ditekankan diantaranya adalah anak-anak tidak diperbolehkan menggunakan air ketika mereka bermain masak-masakan di dapur mini. Selanjutnya kita lihat ada area matematika. Area matematika adalah wilayah permainan yang mengembangkan kemampuan logika dan kognitif anak. Aktivitas di area matematika ini dapat berbentuk pengenalan konsep angka, bentuk atau geometri, ukuran ruangan, posisi, dan arah logika sederhana. Beberapa perlengkapan yang dapat disediakan untuk memfasilitasi pengembangan kemampuan matematika anak meliputi sempoa atau alat bantu hitung, manik-manik, dan lain-lainnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu area bermain. Pelaksanaan pengelolaan area bermain, yaitu di mana anak bisa dengan cara meletakkan alat-alat permainan dan menentukan jumlah mainan. Kemudian, desain untuk area bermain juga dilakukan dengan memanfaatkan dan menyesuaikan ukuran area bermain indoor itu sendiri. Area bermain pun bisa digunakan anak-anak bermain pada saat istirahat. Peraturan dari area bermain ini merupakan bagian dari pelaksanaan yang mana untuk mengaplikasikan cara, proses, dan mengatur letak mainan sesuai dengan area tersedia. Membuat area bermain menjadi menarik, merancang area bermain agar aman dan nyaman untuk anak bermain di area bermain indoor. Selanjutnya yaitu penataan dinding dan pemilihan warna ruangan. Dinding pada ruang kelas ini berupa dinding permanen dan dinding tambah. Keuntungan dinding permanen ini diantaranya dapat meredam suara dan memberikan sensori akustik yang lebih baik. Sementara dinding tambahan yang tidak permanen relatif lebih mudah ditata, didesain ulang, dan dipindahkan sesuai kebutuhan. Namun, tidak mampu meredam suara dan kebisingan dari bagian lain. Dalam pemilihan warna dinding, intensitas cahaya merupakan satu kriteria penting yang harus diperhatikan. Misalnya, warna pastel halus dapat dipilih untuk dinding selatan atau barat. Namun, dinding utara memerlukan warna yang lebih kuat dan memantulkan seperti warna kuning. Pemilihan warna ruangan tidak dapat diabaikan begitu saja, karena warna terbukti mempengaruhi psikologis anak sehingga dapat mempengaruhi prestasi akademiknya. Adapun fasilitas yang ada di ruang kelas, yang pertama lemari APE, lemari buku, papan tulis, komputer, meja serbaguna, kipas angin, ruang guru, APE, toilet. Permainan ini pada keterampilan motorik halus yang lebih mengembangkan kreativitas atau intelijensi pada diri anak, yang dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan pada diri anak. Permainan adalah mainan modern ataupun permainan tradisional seperti alat peraga, gambar tema, ataupun benda-benda yang ada di sekitarnya. Kegiatan ini digunakan untuk membantu pengembangan. Dilakukan melalui sensori motor, main peran, dan main pembangun. Setiap alat yang digunakan anak didik adalah alat stimulasi. Baik, selanjutnya yaitu kami akan menjelaskan maket indoor yang kami buat. Sesuai dengan desain indoor yang kami buat, pada awal masuk ruangan terdapat area pajangan karya seni dan juga
dan juga rak tempat penyimpanan karya-karya murid. Selanjutnya terdapat area bahasa. Area bahasa yang digunakan sebagai tempat bercerita dan juga membaca. Lalu di pojok ruang kelas terdapat rak tempat penyimpanan buku bacaan. Selanjutnya terdapat area kecil dekat area bahasa yang berfungsi sebagai area sains. Dekat dengan area sains terdapat area komputer yang dapat digunakan oleh guru dan juga murid. Selanjutnya, di sampingnya terdapat meja serbaguna yang dapat digunakan untuk berdiskusi dan juga makan bersama. Di samping area serbaguna terdapat area bermain anak yang berada dekat dengan lemari APE. Dekat dengan papan tulis terdapat area drama. Lalu di pojok ruangan terdapat toilet yang digunakan untuk murid. Untuk selanjutnya kami akan menjelaskan terkait Dena dan maket outdoor yang telah kami buat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan Dena dan maket outdoor yang telah kami buat. Di sini lahan outdoor yang kami buat tertera memiliki panjang 18 meter dan lebar 8 meter. Lahan outdoor yang kami buat adanya arena bermain untuk anak, yaitu rumah bermain area pasir, bangunan tempat bermain, gedung, air mancur, patung binatang, dan pohon-pohon agar suasana tempat menjadi sejuk. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di area outdoor yang kami buat terdapat pagar agar anak-anak tidak berlari ke pinggir jalan. Dan di sini permukaan yang kami buat juga menggunakan rumput agar tidak berbahaya untuk anak-anak ketika anak terjatuh atau ketika berlari atau sedang memainkan permainan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu rumah bermain. Rumah bermain yang kami buat di sini berfungsi untuk anak-anak melakukan kegiatan drama yang dapat meningkatkan kepercayaan diri anak dan untuk melakukan kegiatan-kegiatan lain yang dapat dilakukan di dalam ruangan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada area pasir, di mana area pasir yang kami buat berfungsi untuk membantu anak melatih otot-otot kecil pada tangan, gerakan motorik halus saat bermain pasir, akan membantu melatih kecermatan dan ketelitian. Bermain pasir bersama teman-teman akan melatih keterampilan bersosialisasi, pemahaman pertemanan, kosakata baru, juga melatih mengungkapkan pikiran dan perasaan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu gudang. Gudang sendiri di sini berfungsi untuk menyimpan barang-barang yang belum terpakai atau barang-barang yang sudah tidak digunakan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu kami akan menjelaskan mengenai maket outdoor yang telah kami buat. Seperti yang berada di Dena tadi, di sini terdapat ada gedung sekolah dan di depannya ada lahan yang terdapat area-area permainan seperti rumah bermain, ada air mancur, gudang, dan pepohonan, dan juga ada pagar-pagar. Di sini area bermain berfungsi untuk tempat anak-anak melakukan bermain drama dengan teman-teman, dan tempat untuk acara-acara sekolah yang dilakukan di dalam ruangan, dan terdapat gudang untuk menyimpan barang-barang yang sudah tidak terpakai atau barang-barang yang masih disimpan, dan terdapat juga pohon-pohonan untuk agar suasana sekolah menjadi sejuk. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.